Mhm. Sudah kan ya? Exactly. So I'm just asking those who have not been introduced to questions, which absolutely is like nobody. Nah, kalau gitu saya pengen tanya dulu. Ada berapa jenis question yang sudah dikenal sama teman-teman? WH questions and yes, no questions. Okay. Mhm. Mhm. Maksudnya W, H itu gimana, Mas Wah? Boleh juga, boleh juga. Jadi gini, sebenarnya kalau yang tadi sudah disebutkan, itu bisa dibilang semuanya tergabung menjadi ya, sepertinya ada yang sudah baca modul. Kalau yang sudah Anda pelajari itu sebenarnya tipikal pertanyaan yang jawabannya yes atau no, alias yes no question, gitu ya. Yang sudah diajarkan kepada teman-teman maksudnya. Kalau yang sudah dikenal mungkin ada yang lain ya, sepertinya sudah banyak yang kenal sama WH questions. Dan WH questions ini kadang dikenal sama kita dengan information question gitu ya, atau yang lain-lainnya. Coba kita buka langsung aja. Right. Jadi secara general yang sudah dikenalkan pada Anda sejauh ini itu ada 4 tipe ini ya. Jadi ada yes no, WH questions, negative questions, and tag questions. Jadi yang yes no question ini sudah diajarin di yang sebelumnya, tidak akan saya bahas lagi. Sudah pada bisa gitu ya. Kalau yang 3 yang akan saya bahas itu yang seperti apa? Coba kita lihat. Ciri pertama dari perbedaan keduanya itu adalah, ya sebenarnya jelas ya. Kalau dari antara yang pertama dan yang kedua itu sudah cukup jelas. Yang kedua pasti pakai WH words yang tadi sudah disebutin semuanya kan. Oh, ini which-nya kurang H ya, Mas Wahab. WHICH. Oke. Okay. Sementara yes no question biasanya tidak akan mungkin mengandung kata-kata itu. Sementara negative questions adalah sebenarnya tipikal pertanyaan dari kedua kategori induk di atasnya, tapi bentuknya negatif. Sementara tag questions itu adalah pertanyaan yang tujuan utamanya adalah untuk mengkonfirmasi sebenarnya. Tujuan sebenarnya, tapi berarti ada tujuan lain ya. Nanti kita lihat seperti apa. Jadi langsung aja saya jelaskan satu persatu gitu ya. Yang pertama kita punya WH questions. Kayak yang tadi saya bilang, ini juga kadang-kadang kalau saya suka nyebutnya juga information question. Kenapa? Karena memang tujuannya adalah untuk menanyakan informasi sebenarnya. Informasi yang terkait dengan deskripsi tentang sesuatu atau seseorang. Definisi dasarnya seperti itu. Bedanya adalah kalau misalnya yes no question ya berarti yang Anda tanyakan ya yes atau no. Kalau ini enggak. Itu ya. Nah, ini ada yang pertama. Jenis informasi pertama yang biasa paling general akan Anda tanya itu kan apa pasti ya. Maksudnya sebuah informasi yang paling dasar yang tidak spesifik itu adalah bentuk dasarnya apa. Jadi ini adalah kata tanya kita yang pertama. Bentuknya cukup banyak. Ada what do, what kind of, what plus be plus someone or something plus like gitu ya. Dan seterusnya. Setiap bentuk yang ada di what ini punya fungsi masing-masing. Sama seperti nanti kita punya kata-kata WH yang lain. Ya ini juga begitu. Jadi ada maksudnya masing-masing. Kalau forms yang di atas, ya kan, itu ada what sama do. Nggak harus do juga sih.
Anda tulis pakai are juga boleh. Karena itu berarti akan termasuk ke tipe yang ketiga. Tapi kalau what plus do itu tidak berarti harus do ya. Itu maksudnya di tulisannya bentuk dasarnya saja. Mau diganti pakai did, pakai does boleh ya boleh, silahkan. Sesuaikan dengan tense-nya. Dan kalau misalnya nanti Anda memakai to be, juga tidak harus dipakai like seperti ini. Kalau misalnya untuk like ini, kan memang tujuannya spesial ya. Ini kan tujuannya untuk menanyakan tentang gambaran atau deskripsi tentang seseorang atau sesuatu. Jadi misalkan saya nggak pernah ketemu sama salah satu dari teman-teman sekalian. Terus saya tanya misalnya, what is Laras like? Artinya saya menanyakan Laras itu seperti apa? Gambaran atau deskripsinya. Tapi misalnya anda tanya, apa yang sedang Anda lakukan? Apa yang sedang Anda lakukan? Bikin pertanyaannya kayak gimana? Menurut Anda dari dua bentuk ini kira-kira yang mana yang benar? Coba saya tanya pendapat yang lain dulu. Satunya punya Mbak Laras, satunya punya Bu Elis ya. Kalau untuk tadi kan saya nanya, apa yang sedang Anda lakukan? Apakah itu what do you do atau what are you doing? Dan kalau bisa, kenapa? Kenapa Anda merasa jawabannya adalah yang ini, Pak? Iya, betul sekali. Jadi, sebenarnya gini, ini pertanyaan yang cukup sering membingungkan begitu ya. Kenapa ada yang bilang what do you do, ada yang bilang what are you doing? Perlu diingat bahwa kalau misalkan what do you do itu artinya adalah pekerjaan. Even if saya nggak bilang sedang. Tadi sih saya bilang sedang ya. Apa yang sedang Anda lakukan itu. Tapi even if saya nggak tanya sedang, kalau Anda tanya what do you do, itu artinya bukan kamu ngapain gitu. Karena pada dasarnya kalau dalam bahasa Indonesia terkadang kita akan menghilangkan itu kan. Maksudnya tidak akan tersebut gitu kata-kata sedangnya. Tapi kalau secara esensi bahasa Inggris, yang mana yang diperhatikan adalah timingnya. Sebenarnya yang Anda tanyakan adalah kegiatan yang dilakukan kapan lagi kalau nggak sekarang gitu kan. Kalau Anda tanya yang sebelumnya, Anda pasti menyebutkan sebelumnya. Jadi kalau misalkan Anda bertanya, kamu ngapain? Yang tanyain tuh ngapain buat kapan? Ya sekarang. Begitu kan ya. Which is why sometimes in spoken English you will hear people saying, well, like, what you doing? It's like it's a very informal kind of questions. But in that case, we don't say the word are or the to be. But does it mean that it's not about something that's happening right now? No. Gitu ya. Jadi meskipun Anda nanti mendengar tidak seperti itu dalam bahasa slang sekalipun ya, karena esensi yang ditanyakan adalah sekarang, maka Anda tetap harus menggunakan present continuous. So far so good? Alright, alright. Ya, nah jadi forms yang ada di sini yang sebenarnya saya ambil dari buku Anda ya. Itu tetap harus Anda perhatikan baik-baik gunanya untuk apa begitu ya. Sebenarnya apakah cuma ada di sini nggak juga loh ya. Makanya yang terpenting adalah pesan yang saya tuliskan di akhir. Yang penting ada hati-hati dengan jenis tense yang yang ingin Anda gunakan. Adakah yang bisa memberikan contoh? Oh Pak, saya punya pertanyaan yang belum dituliskan di sini. Iya, bagaimana? Ada yang bisa kasih contoh? Ada what apa gitu, mau nanya buat nanya apa gitu, yang belum ada di daftar situ, coba. Ada? Halo. What for? Itu sudah ada mbak. Satu, kedua dari bawah itu ya.
Kalau maksudnya pernyataan what for itu bentuk pendek ya sebenarnya. Bentuk pendek dari pertanyaan yang bentuk yang kelima itu. Jadi kalau contoh yang tadi dibilang sama Mbak Harmini itu cuma dipakai ketika Anda sudah jelas deh, sedang membicarakan sesuatu lalu Anda bertanya. Misalkan, I want to borrow your cell phone. What for? Maksudnya what for itu kan, what do you need my cell phone for? What do you borrow my cell phone for? Bentuk pertanyaannya seperti itu. What are you What are you borrowing my phone for? Gitu. Iya, sebenarnya bentuk lain adalah ya bentuk-bentuk yang dimana what-nya diikuti langsung sama kata benda gitu kan. Itu kan juga ada lagi ya. What plus now. Misalnya, what book are you reading? Kayak gitu. Gak ada kan di sana? Tapi kalau yang secara pengelompokan general itu sudah bagus. Jadi misalkan ada yang menanyakan untuk alasan gitu kan, menanyakan waktu, dan waktu itu pun Anda bisa ganti ya. Kalau misalnya Anda mau ganti dengan day, month, year, whatever, silahkan. Questions? No? Di next ya.